hatred. We're in the Great War now. Paulus dikenal sebagai rasul terbesar dalam kekristenan, tetapi sejarah dan kajian kritis menampilkan sisi lain yang kontroversial. Ia bukan salah satu murid asli Yesus, tidak pernah bertemu Yesus selama hidupnya, dan tidak belajar langsung dari para pengikutnya. Semua ajarannya muncul dari visi misterius di jalan menuju Damaskus, yang menurut sebagian ulama Islam dan sejarawan, bukan wahyu resmi, melainkan klaim sepihak tanpa saksi. Dari visi itulah Paulus menulis surat-surat yang kemudian membentuk fondasi kekristenan modern. Ia memperkenalkan doktrin baru, Yesus sebagai Tuhan, keselamatan melalui salib, pembatalan hukum Taurat, dan konsep dosa warisan. Konsep-konsep ini tidak pernah diajarkan oleh Yesus sendiri, yang menegaskan tauhid, ketaatan pada hukum Taurat, dan keselamatan melalui perbuatan baik. Paulus mengubah pengikut Yesus dari sekte Yahudi menjadi agama non-Yahudi baru. Ia menciptakan sistem kepercayaan yang berbeda dari ajaran rasuli, menekankan penebusan melalui kematian Yesus dan meniadakan hukum Taurat, sehingga banyak murid asli Yesus menolak ajaran Paulus. Pertanyaan besar muncul, apakah kekristenan modern masih mencerminkan ajaran Yesus, atau sebenarnya merupakan ciptaan Paulus dan hasil pengaruh politik Romawi? Apakah kita menyembah utusan Allah atau figur yang diangkat menjadi Tuhan oleh interpretasi manusia? Sejarah Paulus menunjukkan bagaimana satu tokoh mampu mengubah arah sebuah agama, membentuk keyakinan jutaan orang, dan menetapkan doktrin yang bertentangan dengan ajaran Nabi yang ia klaim ikuti. Ini mengundang refleksi mendalam tentang asal-usul doktrin dan siapa yang sebenarnya mewarisi ajaran ilahi. Namun banyak sejarawan dan ulama Islam menilai ajaran Paulus mengubah ajaran Yesus asli. Ia memperkenalkan doktrin yang menekankan ketuhanan Yesus, penebusan dosa melalui salib, pembatalan hukum Taurat, dan konsep dosa warisan. Semua ini bertentangan dengan pesan tauhid dan ketaatan yang diajarkan Yesus kepada pengikutnya. Dari sini muncul agama baru yang berbeda dari ajaran Yesus awal, menjadikan Paulus tokoh sentral dalam transformasi tersebut. Banyak murid Yesus awal bahkan menolak ajarannya, menegaskan bahwa pengikut Yesus tidak pernah diajarkan untuk menyembah dirinya sebagai Tuhan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah kekristenan modern masih setia pada pesan asli Yesus, atau justru merupakan hasil interpretasi manusia yang dipengaruhi visi Paulus dan kepentingan politik zaman itu? Apakah yang kita sebut agama Yesus hari ini masih mencerminkan ajaran tauhid yang ia bawa? Ataukah sudah berubah menjadi sistem yang berbeda sama sekali? Sejarah ini mendorong kita merenungkan ulang siapa sebenarnya pewaris ajaran Yesus dan bagaimana doktrin yang kita ikuti terbentuk. Pertanyaannya, apakah Yesus memang Tuhan? Ataukah persepsi itu dibentuk oleh Paulus melalui surat-surat dan ajarannya yang menekankan ketuhanan Yesus? Banyak ayat yang dikutip untuk mendukung doktrin Trinitas berasal dari tulisan Paulus, bukan dari perkataan Yesus sendiri. Hal ini menimbulkan dilema sejarah dan teologis. Apakah kekristenan modern mengikuti ajaran Yesus yang asli atau interpretasi Paulus yang kemudian menjadi dasar agama baru? Fenomena ini mendorong diskusi luas. Seberapa besar pengaruh seorang individu terhadap arah sebuah keyakinan, dan sejauh mana pengikut awal menolak atau menerima perubahan tersebut. Ini juga membuka pertanyaan kritis bagi kita hari ini. Apakah doktrin yang kita kenal sebagai inti kekristenan benar-benar berasal dari Sang Utusan, ataukah warisan interpretasi manusia yang berkembang selama 2 milenium? Semua fakta ini memicu rasa penasaran dan kontroversi. Siapakah sebenarnya Yesus dan siapakah Paulus dalam sejarah iman manusia?
Sebelum peristiwa di jalan menuju Damaskus yang disebut pertobatan, Paulus dikenal luas sebagai penganiaya pengikut Yesus. Ia menahan, memenjarakan, bahkan mendukung eksekusi mereka yang setia mengikuti ajaran Yesus. Reputasinya di kalangan murid Yesus saat itu sangat negatif, sehingga kehadirannya dianggap sebagai ancaman serius bagi komunitas awal. Perubahan drastis yang dialami Paulus setelah pengalaman visioner itulah yang kemudian menjadi titik balik sejarah kekristenan. Dari seorang penganiaya, ia berubah menjadi pengkhotbah yang menulis surat-surat yang kemudian menjadi landasan teologi kekristenan modern, termasuk doktrin ketuhanan Yesus dan penebusan dosa. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Jika ajaran inti Yesus adalah tauhid dan ketaatan, bagaimana seorang mantan penganiaya bisa membentuk fondasi ajaran baru yang menekankan ketuhanan Yesus dan pembatalan hukum Taurat? Apakah ini murni inspirasi ilahi, atau klaim sepihak yang dibangun atas penglihatan misterius tanpa saksi? Sebelum pertobatannya, Paulus benar-benar aktif menindas komunitas pengikut Yesus. Ia menangkap, memenjarakan, bahkan mendukung eksekusi murid-murid yang setia mengikuti ajarannya. Tindakan ini membuatnya dikenal sebagai ancaman terbesar bagi gerakan awal yang masih kecil dan rapuh, sekaligus memperkuat posisi kaum Farisi yang menentang Yesus dan pengikutnya. Transformasi Paulus dari penganiaya menjadi rasul yang membentuk teologi kekristenan modern memunculkan pertanyaan mendalam. Apakah doktrin yang ia tulis, termasuk ketuhanan Yesus, penebusan dosa, dan pembatalan hukum Taurat, benar-benar berasal dari wahyu ilahi atau sekadar hasil interpretasi pribadi dan pengaruh politik serta sosial? Perubahan drastis Paulus dari penganiaya menjadi penyebar ajaran Yesus menimbulkan rasa penasaran dan kontroversi. Ia yang sebelumnya menentang Yesus dan menindas murid-muridnya, tiba-tiba mengklaim mendapat wahyu ilahi di jalan menuju Damaskus. Transformasi ini membuat banyak orang mempertanyakan, apakah pengalaman tersebut benar-benar wahyu atau sebuah reinterpretasi pribadi yang mengubah pesan asli Yesus? Dari titik inilah doktrin-doktrin baru muncul, ketuhanan Yesus, keselamatan melalui salib, dan pembatalan hukum Taurat, yang jauh berbeda dari ajaran Yesus tentang tauhid, ketaatan pada syariat, dan penekanan pada keselamatan melalui perbuatan baik. Perjalanan Paulus menjadi awal lahirnya agama yang bercerita tentang Yesus, alih-alih mengikuti ajaran Yesus yang sesungguhnya. Pengakuan Paulus bahwa ia melihat Yesus dalam penglihatan di jalan menuju Damaskus menjadi dasar klaimnya sebagai rasul, meski ia tidak pernah bertemu Yesus semasa hidupnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah pengalaman itu benar-benar wahyu ilahi atau interpretasi subjektif yang kemudian mengubah ajaran asli Yesus? Banyak ulama dan sejarawan menilai bahwa dari penglihatan inilah Paulus mulai memperkenalkan doktrin baru yang belum diajarkan oleh murid-murid Yesus, termasuk ketuhanan Yesus, keselamatan melalui salib, dan pembatalan hukum Taurat. Surat-surat Paulus yang kini menjadi bagian terbesar Perjanjian Baru ternyata mencerminkan pandangan dan interpretasi pribadinya, bukan ajaran langsung dari Yesus. Dalam surat-surat itu, ia menekankan ketuhanan Yesus, penebusan dosa melalui salib, dan pembebasan dari hukum Taurat. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Kristen modern benar-benar mengikuti ajaran Yesus, atau justru dibentuk oleh visi dan kepentingan Paulus? Banyak ulama dan sejarawan menilai bahwa tanpa pengaruh Paulus, ajaran Yesus tetap berada dalam kerangka tauhid yang ketat, sesuai dengan hukum Taurat, dan fokus pada ketaatan, bukan doktrin ketuhanan dirinya. Dengan kata lain, Paulus mungkin telah mengubah pesan asli menjadi sistem kepercayaan baru, yang kemudian menyebar luas dan menjadi fondasi kekristenan modern. Apakah kita benar-benar mengenal Yesus yang sejarah, atau hanya Yesus versi Paulus? Pertanyaan ini tetap menggantung dan mengundang refleksi mendalam bagi siapapun yang ingin memahami akar agama yang telah mengubah dunia. Banyak ulama menilai penglihatan Paulus bukan wahyu yang terverifikasi, melainkan klaim pribadi yang muncul tanpa saksi atau otoritas dari murid-murid Yesus. Hal ini menimbulkan kontroversi besar,
Karena dari penglihatan inilah Paulus membangun dasar ajaran yang berbeda dengan pesan asli Yesus. Ajaran-ajaran seperti ketuhanan Yesus, penebusan dosa melalui salib, dan pembebasan dari hukum Taurat justru muncul dari interpretasi pribadinya. Dengan demikian, pertanyaan muncul, apakah Kristen modern mengikuti Yesus atau Paulus? Apakah kita memuja ajaran utusan Allah atau sistem yang dibentuk oleh seorang pengubah pesan? Kontroversi ini tetap menjadi bahan kajian bagi sejarawan, teolog, dan siapapun yang ingin menelusuri akar iman yang telah memengaruhi miliaran manusia sepanjang sejarah. Yesus menegaskan syariat, ibadah, dan tauhid sebagai inti ajarannya. Ia menekankan ketaatan kepada Allah yang esa, menjalankan perintahnya, dan menjaga hukum Taurat. Tidak ada catatan bahwa Yesus mengajarkan dirinya sebagai Tuhan atau mendirikan agama baru. Fokusnya adalah membimbing umat kepada tauhid yang murni dan pengamalan ibadah yang benar. Semua ini menimbulkan pertanyaan penting. Jika ajaran asli Yesus adalah ketaatan dan tauhid, mengapa sebagian besar doktrin Kristen modern justru menekankan ketuhanan Yesus, penebusan dosa, dan doktrin Trinitas yang diperkenalkan kemudian? Perbedaan ini menimbulkan debat panjang antara sejarah dan iman, antara pesan asli Nabi dan interpretasi para pengikutnya setelah wafat. Paulus mengubah ajaran Yesus dengan cara yang mengejutkan dan kontroversial. Ia menekankan doktrin-doktrin yang sebelumnya tidak pernah diajarkan Yesus secara eksplisit, seperti penebusan dosa melalui salib, pembatalan sebagian syariat, dan bahkan ketuhanan Yesus. Surat-suratnya menjadi fondasi perjanjian baru dan memengaruhi seluruh struktur kekristenan modern. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang menggelitik rasa penasaran. Apakah agama yang kini kita kenal sebagai Kristen benar-benar mencerminkan ajaran Yesus? Ataukah itu adalah interpretasi dan rekayasa para pengikut awal, terutama Paulus? Sebelum pertobatannya di jalan menuju Damaskus, Paulus dikenal sebagai penganiaya pengikut Yesus, menangkap, memenjarakan, bahkan mendukung pembunuhan mereka. Namun, setelah klaim penglihatan itu, ia tiba-tiba menjadi figur sentral yang menyebarkan ajaran Yesus, bahkan mengubah perspektif tentang siapa Yesus sebenarnya. Ulama Islam dan beberapa sejarawan menilai penglihatan Paulus sebagai klaim pribadi yang tidak didukung saksi, berbeda dengan wahyu yang diterima para nabi sebelumnya. Yesus mengajarkan tauhid, ketaatan, dan pengamalan syariat. Ia menekankan bahwa keselamatan diperoleh melalui ketaatan, bukan melalui penebusan dosa orang lain. Paulus, sebaliknya, menekankan penebusan dosa, pembatalan hukum Taurat, dan ketuhanan Yesus. Perbedaan ini bukan sekadar teori. Ia mengubah arah sejarah, mengubah agama Yahudi yang masih taat syariat menjadi agama baru yang berfokus pada doktrin ketuhanan Yesus dan salib. Surat-surat Paulus kemudian dibaca, dihafal, dan dijadikan dasar doktrin. Ia memperkenalkan konsep dosa warisan dan keselamatan melalui iman, yang menggeser fokus dari ketaatan dan pengamalan syariat seperti yang diajarkan Yesus. Dengan kata lain, Paulus tidak sekadar menafsirkan ajaran Yesus, tetapi membentuk kerangka teologi yang jauh berbeda dari pesan aslinya. Pertanyaannya kemudian muncul, apakah kita masih mengikuti ajaran Yesus yang asli? Ataukah kita mengikuti ajaran yang dirancang ulang oleh Paulus? Apakah Kristen yang kita kenal hari ini adalah agama Yesus atau agama tentang Yesus yang diciptakan oleh pengaruh politik, konsili, dan surat-surat Paulus? Bahkan para murid asli Yesus sempat menolak banyak ajarannya, menunjukkan bahwa perubahan ini kontroversial sejak awal. Bayangkan bagaimana sejarah akan berbeda jika ajaran asli Yesus tetap dipertahankan. Bagaimana jika penekanan pada tauhid dan ketaatan syariat tidak digantikan dengan doktrin ketuhanan Yesus dan penebusan melalui salib? Dunia mungkin tidak akan mengenal kekristenan seperti sekarang. Fakta-fakta ini membuka pintu untuk bertanya lebih jauh. Siapa sebenarnya pewaris ajaran Yesus yang murni? Apakah kita sadar bahwa agama yang selama ini kita anggap sebagai agama Yesus mungkin telah melalui proses transformasi radikal oleh Paulus dan pengikutnya? Dan yang paling mengejutkan, jika ajaran Paulus yang mendominasi kekristenan modern
Sejauh mana ajaran Yesus asli masih hidup di tengah umat manusia hari ini? Ini bukan sekadar sejarah, ini adalah teka-teki besar tentang identitas spiritual dan warisan ajaran yang seharusnya suci. Setiap kali kita membaca doktrin-doktrin kekristenan modern, pertanyaan itu muncul. Apakah ini masih pesan dari utusan Allah atau hasil interpretasi seorang manusia yang cerdik, Paulus, yang mengubah agama tauhid menjadi agama yang menempatkan dirinya sendiri dan Yesus sebagai pusat keselamatan? Ini hanya sebagian dari misteri besar yang mengelilingi figur Paulus dan peranannya dalam sejarah kekristenan. Setiap aspek, dari penganiayaan terhadap murid Yesus, klaim penglihatan di Damaskus, hingga penulisan surat-surat yang menjadi fondasi perjanjian baru, semuanya menimbulkan pertanyaan besar yang sampai hari ini masih memicu perdebatan. Apakah kita benar-benar mengenal Yesus, ataukah kita mengenal versi Yesus yang dibentuk oleh Paulus? Ini bukan sekadar narasi sejarah. Ini panggilan untuk mempertanyakan, meneliti, dan memahami siapa yang sebenarnya mewarisi ajaran Yesus. Seberapa jauh identitas spiritual dan ajaran asli Yesus telah diubah, dan siapa yang bisa memastikan kebenaran sejati di balik doktrin-doktrin yang kita pelajari sekarang? Paulus menyatakan bahwa pengikut Yesus tidak lagi wajib mematuhi hukum Taurat, menekankan bahwa keselamatan diperoleh melalui iman dan penebusan dosa oleh Yesus. Pendekatan ini menimbulkan pergeseran radikal dari ajaran Yesus yang asli, yang menekankan tauhid, ketaatan, dan kepatuhan pada syariat. Dengan menegaskan ketuhanan Yesus dan doktrin penebusan, Paulus memperkenalkan konsep-konsep seperti dosa warisan, penebusan melalui salib, dan pengampunan tanpa ketaatan langsung, yang kemudian menjadi fondasi kekristenan modern. Banyak murid Yesus awal menolak perubahan ini, menunjukkan adanya ketegangan antara ajaran asli dan interpretasi Paulus. Surat-surat Paulus kemudian menjadi doktrin sentral, meski tidak ada bukti bahwa Yesus sendiri mengajarkan hal-hal tersebut. Perubahan ini menyebabkan lahirnya gereja baru yang berbeda dari komunitas Yahudi pengikut Yesus pertama. Dampak dari ajaran Paulus sangat luas. Kekristenan mulai menyebar di dunia Romawi, namun sudah tidak lagi mempraktikkan hukum Taurat, ritual, dan ibadah sebagaimana diajarkan Yesus. Fokus beralih pada siapa Yesus itu, bagaimana kematiannya, dan bagaimana manusia memperoleh keselamatan melalui imannya. Sebuah transformasi total yang menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ajaran yang diterima jutaan orang saat ini masih mencerminkan Yesus sejarah, ataukah hasil kreasi Paulus? Selain itu, doktrin ini mengubah struktur sosial dan teologis komunitas awal. Gereja Pasca Paulus, terutama setelah Konsili Nicea 325 M, semakin menegaskan ketuhanan Yesus dan Trinitas, yang sebelumnya ditolak oleh banyak gereja awal. Semua keputusan ini bukan keputusan Yesus, melainkan hasil konsili politik imperial yang menjadikan ajaran Paulus sebagai inti kekristenan resmi. Dari perspektif ulama Islam, Paulus bukan sekadar penyebar agama, tetapi tokoh yang menggeser tauhid Yesus menjadi sistem kepercayaan baru. Konsep-konsep seperti ketuhanan Yesus, keselamatan melalui salib, dan pembatalan hukum Taurat dianggap penyimpangan dari ajaran Isa yang murni. Hal ini menimbulkan kontroversi teologis yang sampai kini masih diperdebatkan. Pertanyaan besar muncul. Jika ajaran Paulus begitu berbeda dari Yesus sejarah, siapa sebenarnya yang kita ikuti hari ini? Apakah kita mengikuti Yesus atau ajaran yang dirancang oleh Paulus dan kemudian disahkan melalui kekuasaan politik Romawi? Pergeseran ajaran ini juga memengaruhi seluruh praktik keagamaan. Liturgi, ibadah, konsep dosa, dan ritual penebusan, semuanya dibentuk berdasarkan surat-surat Paulus. Identitas Kristen modern pun terbentuk di atas pondasi yang awalnya bukan dari Yesus sendiri, melainkan dari tafsir dan inovasi teologis yang dikombinasikan dengan kepentingan politik gereja awal. Kesimpulannya, perubahan ajaran oleh Paulus bukan sekadar reinterpretasi minor, melainkan revolusi teologis yang membentuk wajah kekristenan yang dikenal dunia saat ini. Dari sini muncul pertanyaan yang menggugah. Sejauh mana kita mengenal Yesus yang asli? Dan sejauh mana ajaran yang kita anut benar-benar berasal dari utusan Tuhan, atau dari manusia yang cerdas memanipulasi sejarah demi membangun agama baru?
Semua fakta ini menimbulkan rasa penasaran sekaligus kontroversi yang belum usai, memaksa setiap orang untuk menelusuri kembali sejarah dan membedakan antara Yesus sejarah dan kekristenan modern. Sejauh mana kita bisa memahami kebenaran? Apakah mungkin menelusuri jejak ajaran asli Yesus di tengah tumpukan doktrin yang dibentuk oleh Paulus dan konsili politik? Pertanyaan terakhir yang tetap menggantung. Apakah kita mengikuti jalan Isa yang murni atau jalan ciptaan manusia yang telah diberi label ilahi? Ini adalah misteri yang terus menimbulkan perdebatan, dan jawaban setiap orang bisa berbeda, tergantung seberapa jauh mereka berani menelisik sejarah dan menantang narasi resmi yang diwariskan selama 2 milenium. Konsep Yesus sebagai Tuhan dan penebus dosa bukan ajaran Yesus sendiri, tetapi diperkenalkan oleh Paulus melalui surat-suratnya. Yesus sejarah menekankan tauhid, ketaatan, dan syariat, bukan doktrin ketuhanan atau penebusan dosa orang lain. Transformasi ini mengubah fokus pengikutnya dari ketaatan dan ibadah kepada Allah yang esa menjadi pengagungan pada sosok Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat, yang kemudian menjadi fondasi kekristenan modern. Dampaknya sangat luas. Liturgi, doktrin, dan pemahaman keselamatan berkembang jauh dari pesan asli Yesus, menimbulkan pertanyaan besar. Apakah iman Kristen hari ini masih mencerminkan ajaran Yesus yang sebenarnya atau sudah menjadi kreasi teologis Paulus dan gereja pasca konsili? Konsep keselamatan melalui iman semata, bukan melalui ketaatan pada hukum dan syariat, adalah salah satu perubahan paling dramatis yang dibawa Paulus. Dalam ajaran Yesus yang asli, keselamatan tergantung pada ketaatan kepada Allah, amal saleh, dan pemeliharaan tauhid. Semua tindakan, keputusan, dan kehidupan manusia di dunia ini dianggap sebagai ujian untuk membuktikan kesetiaan pada Tuhan yang esa. Paulus menggeser fokus itu menjadi iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan penebus dosa, sehingga keselamatan kini bisa diperoleh tanpa ketaatan penuh pada hukum Taurat atau syariat. Perubahan ini bukan hanya soal ritual, tetapi juga mempengaruhi konsep moral dan sosial masyarakat yang mengikuti ajaran baru ini. Apa yang dulu dianggap kewajiban, kini bisa ditukar dengan iman semata. Dampak dari perubahan ini sangat luas. Murid-murid asli Yesus yang menekankan ketaatan dan tauhid kerap berselisih dengan pengikut Paulus. Doktrin seperti dosa warisan dan penebusan melalui salib muncul dari surat-surat Paulus, bukan dari ajaran Yesus langsung. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Kristen yang dikenal dunia hari ini masih mencerminkan ajaran Yesus? Ataukah telah menjadi agama baru yang dibentuk oleh Paulus dan konsili-konsili politik? Sepanjang sejarah, banyak kontroversi muncul karena perbedaan ini. Beberapa komunitas awal, seperti Ebionit dan Nazoreans, tetap mempertahankan ajaran Yesus asli dan menolak ketuhanannya, menolak Trinitas, dan mempraktikkan ketaatan pada hukum Taurat. Sementara gereja yang mengikuti Paulus justru menekankan ketuhanan Yesus, keselamatan melalui iman, dan penghapusan kewajiban syariat. Pergeseran ini bukan hanya masalah teologis, tetapi juga politis. Kekaisaran Romawi, yang mengadopsi Kristen sebagai agama resmi, mendukung versi Paulus karena lebih mudah diseragamkan dan dijadikan alat pengikat kekuasaan. Konsep iman yang menggantikan ketaatan memberikan fleksibilitas dalam mengelola umat dari berbagai budaya dan latar belakang, sehingga agama ini bisa menyebar lebih cepat ke wilayah non-Yahudi. Pertanyaannya menjadi semakin menarik. Jika Yesus sendiri menekankan ketaatan dan tauhid, dan Paulus menekankan iman dan penebusan, siapa sebenarnya yang mewariskan ajarannya kepada dunia? Apakah kita mengenal ajaran Yesus yang asli atau ajaran yang telah direkayasa dan diubah untuk kepentingan politik dan penyebaran global? Dampak perubahan ini terasa hingga hari ini. Banyak orang menganggap Kristen sama dengan ajaran Yesus, padahal banyak doktrin utama, seperti Trinitas, dosa warisan, dan penebusan melalui salib, bersumber dari surat-surat Paulus, bukan dari Yesus sendiri. Ini membuka pertanyaan besar tentang otentisitas agama yang dianut jutaan orang di seluruh dunia. Dan yang paling menggugah,
Jika ketaatan dan tauhid yang diajarkan Yesus digantikan oleh iman kepada Tuhan yang sama dengannya, apakah kita benar-benar mengikuti Yesus atau mengikuti interpretasi Paulus yang memengaruhi sejarah dan doktrin selama 2000 tahun? Selama 10 menit berikutnya, cobalah merenungkan. Apakah iman yang dianut saat ini adalah warisan Yesus atau hasil karya Paulus? Apakah konsep keselamatan melalui iman semata masih relevan dengan ajaran tauhid yang asli? Dan yang lebih kontroversial lagi, apakah agama yang kita kenal sebagai Kristen modern sesungguhnya adalah ajaran yang sama yang dibawa Yesus kepada murid-muridnya? Semua ini tidak diajarkan Yesus sendiri. Ajaran tentang ketuhanan Yesus, penebusan dosa melalui salib, dosa warisan, dan keselamatan melalui iman semata berasal dari surat-surat Paulus, bukan dari pengajaran langsung Yesus kepada murid-muridnya. Yesus menekankan ketaatan pada Allah yang Esa, menjaga hukum Taurat, dan hidup sesuai syariat. Keselamatan menurutnya tergantung pada amal dan kepatuhan, bukan sekadar mengaku iman atau mempercayai pengorbanan seseorang untuk menebus dosa. Pergeseran yang dibawa Paulus mengubah fondasi agama yang awalnya murni tauhid menjadi sistem baru yang menekankan ketuhanan Yesus dan penebusan dosa, sehingga agama ini menjadi berbeda dari ajaran Yesus yang asli. Pertanyaannya pun muncul, apakah kita mengikuti Yesus atau mengikuti interpretasi Paulus yang mendominasi kekristenan selama lebih dari 2000 tahun? Ini menimbulkan kontroversi besar di kalangan sejarawan dan ulama. Sejauh mana Kristen modern masih merefleksikan ajaran Yesus, dan sejauh mana ia adalah hasil evolusi doktrin yang dibentuk oleh Paulus dan konsili-konsili politik? Dengan kata lain, fondasi yang diajarkan Yesus sendiri, tauhid, ketaatan, dan kepatuhan pada syariat, telah digantikan oleh doktrin baru yang tidak pernah diajarkannya secara langsung. Konsep Yesus sebagai Tuhan dan bagian dari Trinitas tidak ada dalam pengajaran Yesus sejarah. Selama hidupnya, Yesus menekankan bahwa Allah itu Esa, menegakkan syariat, dan mengajarkan ketaatan serta kepatuhan kepada perintahnya. Doktrin Trinitas baru muncul ratusan tahun setelah wafatnya melalui keputusan konsili-konsili gereja, terutama konsili Nisea, dan dipengaruhi oleh politik kekaisaran Romawi serta filsafat Yunani. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah kepercayaan bahwa Yesus adalah Tuhan benar-benar berasal darinya, atau hasil rekayasa doktrin oleh para pemimpin gereja untuk menyatukan umat dan memperkuat otoritas mereka? Dengan kata lain, ajaran Kristen modern tentang Trinitas bisa jadi lebih banyak mencerminkan interpretasi manusia dan kepentingan politik daripada ajaran Yesus yang asli. Sehingga muncul dilema. Apakah kita mengenal Yesus yang sebenarnya, atau versi yang telah disesuaikan dan dibentuk oleh sejarah institusi gereja? Doktrin ini mulai dipadatkan melalui konsili seperti Nisea pada 325 M, di mana pengaruh Paulus sangat terasa. Konsili ini menetapkan Trinitas dan ketuhanan Yesus sebagai doktrin resmi, bukan berdasarkan ajaran langsung Yesus, tetapi kombinasi interpretasi surat-surat Paulus dan tekanan politik kekaisaran Romawi. Dengan kata lain, ajaran yang kini menjadi pusat kekristenan resmi lahir dari keputusan kolektif pemimpin gereja dan kekuasaan politik, bukan dari murid-murid Yesus yang hidup sezaman dengannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Apakah konsep ketuhanan Yesus dan Trinitas mencerminkan ajaran Yesus yang asli, atau merupakan hasil rekayasa sejarah untuk menyatukan umat di bawah satu doktrin dan satu kekuasaan gereja? Dari sini muncul dilema. Ajaran yang diyakini jutaan orang hari ini bisa saja berbeda jauh dari pesan tauhid, ketaatan, dan syariat yang diajarkan Yesus secara langsung. Pauluslah arsitek intelektual yang mengubah utusan menjadi Tuhan. Ia bukan hanya seorang pengkhotbah, tetapi sosok yang secara sistematis membentuk fondasi kekristenan seperti yang kita kenal sekarang. Melalui surat-suratnya, ia memperkenalkan gagasan bahwa Yesus bukan sekadar nabi atau utusan Allah, melainkan sosok ilahi yang menebus dosa manusia. Ide ini sama sekali berbeda dari ajaran Yesus sejarah, yang menekankan tauhid, ketaatan, dan pengembalian manusia kepada Allah yang Esa.
Sebelum Paulus, murid-murid Yesus tetap berada dalam bingkai syariat Yahudi, mengikuti perintah Taurat dan mengajarkan ketaatan, bukan penebusan dosa melalui kematian Yesus. Yesus sendiri menegaskan, keselamatan bukan melalui pengorbanan orang lain, tetapi melalui ketaatan dan iman kepada Tuhan yang Esa. Namun, surat-surat Paulus mulai menyebar jauh dari komunitas Yahudi asal, membawa pesan baru. Hukum Taurat dianggap tidak wajib, keselamatan hanya melalui iman, dan Yesus menjadi Tuhan serta penebus dosa umat manusia. Konsep ini semakin diperkuat dalam konsili-konsili gereja, seperti Konsili Nicea tahun 325 M, yang menetapkan doktrin Trinitas dan ketuhanan Yesus. Keputusan ini sering dipandang sebagai kombinasi politik, kepentingan kekaisaran, dan pengaruh intelektual Paulus, bukan wahyu langsung dari Yesus. Bayangkan, seorang utusan yang awalnya menekankan tauhid dan ketaatan kini menjadi pusat keyakinan ilahi. Sejarawan dan ulama Islam menilai bahwa transformasi ini membuat kekristenan modern berbeda jauh dari ajaran Yesus yang asli. Apakah iman yang kita peluk hari ini masih mencerminkan pesan utusan Allah yang sesungguhnya, atau telah dipengaruhi oleh interpretasi, visi pribadi, dan kepentingan politik Paulus? Lebih jauh, doktrin ketuhanan Yesus, dosa warisan, dan penebusan melalui salib semuanya muncul dari karya Paulus. Murid-murid asli pun sering menolak ajaran-ajaran baru ini, tetapi komunitas Kristen yang berkembang kemudian mengukuhkannya melalui konsili dan doktrin resmi. Seiring waktu, gereja menjadi pengawal doktrin yang dibuat dari interpretasi Paulus, bukan ajaran Yesus yang murni. Pertanyaannya pun memuncak. Apakah kita mengikuti ajaran Yesus atau mengikuti sistem kepercayaan yang dibangun di atas interpretasi dan visi seorang pengkhotbah yang bukan murid langsung? Apakah utusan yang datang untuk menegakkan tauhid telah diubah menjadi Tuhan oleh tangan manusia? Menyadari hal ini, kita dipaksa menelaah ulang sejarah kekristenan. Dari siapa sebenarnya ajaran yang kita peluk berasal, dan seberapa banyak tradisi yang dibentuk oleh konsili, kekaisaran, dan pengaruh Paulus. Apa yang diajarkan Yesus dan apa yang diwariskan oleh sistem gereja modern ternyata bisa sangat berbeda. Inilah kisah yang menantang pandangan umum, bahwa sosok yang dianggap sebagai pusat iman, Yesus Kristus, dalam sejarahnya lebih menekankan ketaatan dan tauhid, sementara ketuhanannya yang kita kenal sekarang adalah hasil evolusi doktrin melalui Paulus dan konsili gereja. Dan pertanyaan yang paling mendasar, jika Yesus sendiri tidak mengajarkan hal ini, maka siapakah yang sebenarnya membentuk iman Kristen modern? Jika dipikirkan, semua ini bukan sekadar sejarah, tapi undangan untuk mempertanyakan warisan iman. Seberapa banyak keyakinan kita benar-benar berasal dari utusan Allah, dan seberapa banyak merupakan hasil interpretasi manusia yang cerdik, politik, dan terstruktur? Inilah rahasia besar Paulus, arsitek yang mengubah utusan menjadi Tuhan, dan meninggalkan jejak yang hingga kini mempengaruhi miliaran umat di dunia. Apakah kita siap menelaah kembali iman, sejarah, dan doktrin yang selama ini dianggap suci? Apakah Yesus itu Tuhan atau persepsi itu tercipta dari tangan Paulus? Pertanyaan ini bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang pemahaman sejati terhadap ajaran yang diwariskan. Kekristenan modern sebagian besar mengikuti ajaran Paulus, bukan Yesus langsung. Surat-surat Paulus menjadi fondasi doktrin yang membentuk iman, ritual, dan teologi yang dikenal sekarang. Banyak konsep utama, seperti ketuhanan Yesus, penebusan dosa melalui salib, dosa warisan, dan keselamatan melalui iman, berasal dari pemikirannya, bukan dari ajaran Yesus sejarah. Sementara Yesus menekankan tauhid, ketaatan, dan syariat, Paulus memperluas pengaruhnya ke komunitas non-Yahudi, merancang sebuah sistem kepercayaan baru yang berbeda dari inti pengajaran Yesus. Murid-murid asli bahkan menolak beberapa ajarannya, tetapi surat-suratnya diterima dan diabadikan dalam Perjanjian Baru, membentuk fondasi kekristenan pasca Konsili Nicea. Hasilnya, kekristenan modern bercerita tentang Yesus yang ilahi dan penebus dosa, sementara pesan sejarahnya lebih sederhana. Kembali kepada Allah yang esa dan hidup sesuai perintahnya. Dengan kata lain, apa yang kita kenal sebagai iman Kristen hari ini
lebih merupakan warisan interpretasi Paulus daripada ajaran Yesus langsung. Pertanyaannya pun muncul, apakah kita mengikuti Yesus atau mengikuti interpretasi seorang pengkhotbah yang bukan murid langsung? Dan sejauh mana doktrin yang diwariskan Paulus membentuk keyakinan miliaran orang di dunia? Umat Kristen modern meyakini ketuhanan Yesus, doktrin dosa warisan, dan penebusan. Tetapi semua itu bersumber dari surat-surat Paulus, bukan dari ajaran Yesus sejarah. Yesus sendiri menekankan ketaatan, tauhid, dan pengamalan syariat, bukan penebusan dosa melalui dirinya. Paulus, yang awalnya menentang Yesus dan menganiaya pengikutnya, tiba-tiba mengaku mendapat penglihatan di jalan menuju Damaskus. Dari penglihatan ini, ia menulis surat-surat yang menjadi fondasi perjanjian baru. Suratkannya kemudian digunakan untuk membentuk doktrin Kristen modern. Doktrin yang berbeda jauh dari ajaran asli Yesus. Dengan strategi intelektual dan politik gereja, ajaran Paulus dipadatkan melalui konsili seperti Nisea 325 dan konsili-konsili berikutnya. Trinitas, ketuhanan Yesus, dosa warisan, dan keselamatan melalui iman. Semua itu diputuskan melalui keputusan politik teologis, bukan wahyu langsung dari Yesus. Akibatnya, pengikut Yesus yang awalnya merupakan komunitas Yahudi yang taat Taurat, kini berubah menjadi komunitas global dengan ajaran baru yang universal. Konsep ketaatan, hukum, dan syariat yang diajarkan Yesus digantikan oleh doktrin iman, penebusan, dan ketuhanan Yesus yang dipopulerkan Paulus. Pertanyaannya kemudian muncul, apakah kita benar-benar mengikuti Yesus atau justru mengikuti interpretasi Paulus? Apakah ajaran ini masih mencerminkan pesan tauhid yang dibawa Yesus atau telah diubah menjadi agama tentang Yesus yang baru? Sejarah ini membuka tabir kontroversial. Orang yang dianggap rasul terbesar ternyata mengubah utusan menjadi Tuhan dan membentuk agama yang banyak pengikutnya kenal sekarang sebagai kekristenan. Semua ini menimbulkan pertanyaan besar yang mengguncang persepsi selama 2000 tahun. Siapakah yang sebenarnya kita ikuti, Yesus atau Paulus? Apakah doktrin-doktrin yang kita pegang saat ini benar-benar warisan utusan Allah? Atau hasil kepandaian manusia yang mengubah sejarah demi kekuasaan dan pengaruh politik? Murid-murid asli Yesus menolak banyak ajaran Paulus. Mereka tetap memegang syariat, tauhid, dan ketaatan yang Yesus ajarkan. Menolak konsep ketuhanan Yesus, penebusan dosa melalui salib, dan penghapusan hukum Taurat yang diperkenalkan Paulus. Hal ini menunjukkan bahwa kekristenan modern sebagian besar bukanlah ajaran Yesus langsung, melainkan hasil transformasi intelektual Paulus dan keputusan konsili gereja setelahnya. Paulus menjadi figur sentral yang membentuk doktrin baru. Melalui surat-suratnya, ia menekankan bahwa keselamatan datang melalui iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan penebus, bukan melalui ketaatan pada hukum yang Yesus tegakkan. Doktrin Trinitas, dosa warisan, dan penebusan yang kini diimani jutaan orang, semuanya berakar dari pemikiran Paulus, bukan dari pengajaran Yesus sejarah. Murid-murid asli yang hidup sezaman dengan Yesus justru menolak ide-ide ini. Mereka mengikuti tauhid yang murni, menjaga syariat, dan menekankan ketaatan pribadi sebagai jalan menuju keselamatan. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah iman Kristen modern masih setia pada Yesus yang asli, atau sudah berubah menjadi sistem kepercayaan yang lebih menekankan Yesus sebagai Tuhan daripada pesan tauhid yang dibawanya? Sejarawan modern membedakan historical Jesus dan Jesus of faith. Historical Jesus adalah sosok yang menegakkan hukum, mengajarkan ketaatan, dan menekankan Tuhan yang esa. Sementara Jesus of faith adalah figur yang dibentuk oleh surat-surat Paulus, konsili Nisea, dan tradisi gereja yang berkembang berabad-abad kemudian. Transformasi ini bukan sekadar perbedaan interpretasi. Ini adalah perubahan mendasar yang menggeser fokus dari ajaran Yesus yang asli menjadi agama yang bercerita tentang Yesus. Pertanyaannya menjadi semakin menarik. Siapa sebenarnya yang kita ikuti hari ini? Apakah kita mengimani Yesus yang menegakkan tauhid dan hukum Taurat, atau Yesus yang dikonstruksi melalui doktrin-doktrin Paulus dan keputusan politik gereja?
Apakah kekristenan modern adalah agama yang dibawa Yesus atau agama tentang Yesus yang dikembangkan oleh manusia dan institusi kekuasaan? Ketika kita menelusuri sejarah, terlihat bahwa transformasi ini bukan hanya masalah teologi. Ini juga terkait politik, kekuasaan, dan kontrol sosial. Konsili gereja, dukungan kaisar, dan kekuatan politik Roma membentuk ajaran yang kini dikenal luas. Sementara pengajaran asli Yesus tentang ketaatan, syariat, dan tauhid menjadi minoritas yang hampir hilang. Ini menimbulkan pertanyaan yang memaksa kita merenung. Jika ajaran asli Yesus berbeda dari ajaran yang diwariskan oleh Paulus dan gereja modern, lalu siapa yang sebenarnya mewarisi pesannya? Apakah kita mengikuti jejak Yesus yang sejarah, atau hanya mengikuti tradisi yang dibangun berabad-abad kemudian? Kesadaran ini menimbulkan refleksi mendalam. Setiap doktrin, ritual, atau ajaran yang kita terima patut ditelaah. Apakah ini berasal dari Yesus, ataukah hasil interpretasi dan rekayasa manusia? Pemahaman ini tidak dimaksudkan untuk merendahkan iman, tetapi untuk membangkitkan kesadaran akan sejarah dan sumber ajaran yang sejati. Pertanyaan terakhir yang menantang semua orang. Jika Yesus mengajarkan tauhid dan ketaatan, tetapi kita kini mengimani ketuhanannya dan doktrin penebusan yang diperkenalkan Paulus, apakah kita masih mengikuti Yesus yang asli atau kita mengikuti agama yang dibuat tentang Yesus? Jawaban atas pertanyaan ini bisa mengguncang pemahaman umum, memicu diskusi panjang, dan membuka mata tentang perbedaan antara pesan Yesus yang murni dan kekristenan modern. Inilah misteri yang menunggu setiap pencari kebenaran untuk direnungkan dan dipertanyakan lebih dalam. Ulama Islam menilai Paulus sebagai tokoh yang mengubah ajaran Yesus secara radikal. Yesus mengajarkan tauhid yang murni, ketaatan kepada Allah, syariat, dan keselamatan melalui perbuatan baik, bukan melalui penebusan dosa orang lain. Semua prinsip ini ditegakkan dalam konteks Yahudi pada zamannya, dan murid-murid aslinya mengikuti syariat Musa dengan ketat. Namun Paulus, yang awalnya adalah penganiaya pengikut Yesus, mengaku menerima penglihatan misterius di jalan menuju Damaskus. Dari sana, ia mulai menulis surat-surat yang kemudian menjadi bagian terbesar Perjanjian Baru. Ulama menilai penglihatan itu tidak memiliki saksi dan tidak terverifikasi, sehingga ajaran yang muncul dari pengalaman pribadi Paulus merupakan klaim sepihak. Melalui surat-suratnya, Paulus memperkenalkan konsep-konsep yang tidak diajarkan Yesus secara eksplisit. Ia mengganti syariat dengan pembatalan hukum Taurat, menekankan iman kepada Yesus sebagai Tuhan, mengajarkan penebusan dosa melalui salib, dan memperkenalkan doktrin dosa warisan. Konsep-konsep ini kemudian dijadikan fondasi kekristenan modern, dan pengaruhnya begitu besar sehingga sebagian besar ajaran yang diterima umat Kristen hari ini berasal dari Paulus, bukan Yesus langsung. Murid-murid asli Yesus menolak banyak ajaran Paulus. Mereka tetap memegang tauhid, menekankan ketaatan, dan menegakkan hukum Taurat. Tetapi dengan munculnya konsili politik gereja, seperti konsili Nicea tahun 325 M, doktrin Paulus dipadatkan menjadi doktrin resmi kekristenan. Ketuhanan Yesus, Trinitas, dan penebusan dosa menjadi dogma resmi. Sementara pengikut yang tetap mempertahankan ajaran Yesus asli tersisih atau dicap sesat. Akibatnya, kekristenan modern sebagian besar adalah interpretasi manusia melalui surat-surat Paulus dan keputusan konsili, bukan pewarisan langsung ajaran Isa alaihissalam. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah pengikut Yesus sejati mengimani ajaran yang sama dengan umat Kristen sekarang? Apakah Yesus sendiri pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, ataukah hal itu adalah hasil rekayasa intelektual dan politik oleh Paulus dan gereja awal? Ulama Islam menekankan bahwa Paulus bukan sekadar penyebar ajaran, tetapi tokoh yang secara sistematis mengganti tauhid yang dibawa Isa alaihissalam menjadi doktrin baru yang jauh dari prinsip ketaatan dan monoteisme murni. Surat-surat Paulus menciptakan agama baru dengan fokus pada siapa Yesus, bagaimana Yesus mati, dan bagaimana Yesus menebus manusia, alih-alih mengajarkan ketaatan langsung kepada Allah yang Esa. Jika kita menelaah sejarah secara kritis, muncul kesan bahwa Paulus adalah arsitek intelektual yang membentuk ajaran yang bercerita tentang Yesus, bukan mengikuti syariat dan prinsip Yesus sendiri.
Murid-murid asli yang tetap taat pada hukum Allah, tersisih, dan ajaran mereka lenyap atau disamarkan oleh pengaruh politik gereja dan kekuasaan Romawi. Pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah kekristenan modern masih mewakili ajaran Yesus yang asli, ataukah ia telah menjadi agama baru yang dibangun melalui interpretasi Paulus dan keputusan politik gereja? Siapa yang sebenarnya diwariskan ajaran Isa alaihissalam? Apakah ajaran tentang tauhid murni yang ditegakkan Yesus masih hidup? Ataukah diganti oleh sistem kepercayaan baru yang menekankan ketuhanan Yesus, dosa warisan, dan penebusan melalui salib? Setiap langkah sejarah ini menimbulkan pertanyaan yang mendalam bagi siapapun yang ingin memahami akar kekristenan. Apakah kita mengikuti Yesus, atau kita mengikuti interpretasi Paulus dan keputusan gereja setelah konsili? Dan yang lebih penting, jika ajaran Yesus asli disisihkan, siapa yang sebenarnya menjadi pewaris kebenaran yang dibawanya? Sejarawan Kristen menyebut Paulus sebagai penyebar paling berpengaruh dalam kekristenan. Ia berhasil memperluas pengaruh ajaran Yesus ke seluruh dunia Romawi, menulis surat-surat yang menjadi bagian besar Perjanjian Baru, dan membentuk komunitas Kristen pertama di kota-kota penting. Namun, di balik pengaruh besar itu, Paulus juga menjadi figur yang membentuk kekristenan dari luar Yesus. Sebelum pertobatan di jalan Damaskus, Paulus adalah penganiaya pengikut Yesus, menangkap, memenjarakan, bahkan mendukung pembunuhan murid-muridnya. Setelah penglihatan misterius itu, ia menulis surat-surat yang sebagian besar tidak berdasarkan pengajaran langsung Yesus, melainkan interpretasi pribadi dari visinya. Dari surat-surat Paulus, lahirlah konsep-konsep baru yang tidak diajarkan Yesus secara eksplisit. Penebusan dosa melalui salib, ketuhanan Yesus, dosa warisan, dan pembatalan syariat Taurat. Konsep-konsep ini kemudian menjadi fondasi kekristenan modern. Murid-murid asli Yesus yang tetap memegang tauhid dan syariat menolak banyak ajaran Paulus, tetapi suara mereka tersisih seiring terbentuknya gereja institusional. Konsili Nicea pada 325 M memadatkan doktrin-doktrin Paulus menjadi dogma resmi kekristenan. Ketuhanan Yesus, Trinitas, dan doktrin penebusan dijadikan norma, sementara ajaran tauhid murni yang ditegakkan Yesus disisihkan. Sejarawan menilai bahwa kekristenan modern lebih merupakan hasil interpretasi Paulus dan keputusan konsili politik gereja, bukan pewarisan langsung dari Yesus sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Apakah pengikut Yesus awal yang taat masih bisa dikenali dalam kekristenan modern? Apakah Yesus sendiri pernah mengajarkan ketuhanan dirinya, ataukah hal itu sepenuhnya dibentuk melalui karya Paulus dan politik gereja? Ulama Islam menekankan bahwa Paulus bukan penerus Isa alaihissalam, tetapi tokoh yang mengganti ajaran tauhid dengan sistem kepercayaan baru yang menekankan doktrin-doktrin yang tidak diajarkan Yesus. Dengan surat-surat Paulus, fokus ajaran bergeser dari ketaatan dan syariat kepada iman kepada Yesus sebagai Tuhan, menyembahnya sebagai penebus dosa, dan melepaskan umat dari hukum Taurat. Kekristenan modern, sebagian besar, mengikuti ajaran Paulus, sementara prinsip tauhid yang ditegakkan Yesus dan murid-muridnya asli, nyaris hilang atau diabaikan. Sejarawan juga menyoroti bagaimana ajaran ini diinstitusikan oleh gereja dengan dukungan Kekaisaran Romawi. Roma mengonsolidasikan agama untuk menyatukan wilayah kekuasaan, menegaskan doktrin-doktrin yang menyokong otoritas politik, dan menyingkirkan pengikut yang tetap mempertahankan ajaran asli. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah kita mengikuti Yesus atau interpretasi Paulus dan keputusan politik gereja? Siapa yang benar-benar mewarisi ajaran Isa alaihissalam yang asli? Dengan kata lain, Paulus adalah tokoh sentral yang membentuk identitas kekristenan modern, sekaligus figur yang menggeser ajaran sejarah Yesus ke arah doktrin baru. Pertanyaan yang muncul hingga hari ini adalah, apakah kekristenan masih merepresentasikan ajaran Yesus yang asli? Ataukah kita mengikuti agama yang dibentuk oleh seorang rasul yang menulis dari luar pengalaman langsung Yesus? Dibantu oleh keputusan konsili dan kekuasaan politik, Yesus datang bukan untuk mendirikan agama baru. Beliau adalah seorang Yahudi yang patuh pada Taurat dan ajaran Nabi Musa. Selama hidupnya, Yesus menegaskan satu hal yang jelas. Tuhan itu Esa,
satu-satunya Allah yang benar. Keselamatan tidak diperoleh melalui penebusan dosa orang lain, bukan melalui doktrin ketuhanannya, tetapi melalui ketaatan, amal, dan kepatuhan terhadap hukum Tuhan. Ibadah yang diajarkan Yesus sederhana. Tidak ada ritual rumit, tidak ada pemujaan pada patung atau manusia, tidak ada penekanan pada salib atau ketuhanannya. Hanya hubungan langsung antara hamba dan Tuhan, kesederhanaan dalam berdoa, dan ketaatan pada perintah ilahi. Ini berbeda drastis dari apa yang banyak umat Kristen percaya saat ini. Disinilah muncul figur yang mengubah sejarah. Paulus atau Saul dari Tarsus. Awalnya ia adalah penganiaya pengikut Yesus, menangkap, memenjarakan, bahkan mendukung pembunuhan murid-muridnya. Ia tidak pernah bertemu Yesus semasa hidupnya. Namun setelah penglihatan di jalan menuju Damaskus, ia mengklaim mendapatkan wahyu khusus. Dari pengalaman pribadi itu, Paulus mulai menulis surat-surat yang menjadi fondasi perjanjian baru. Ia memperkenalkan konsep yang tidak pernah diajarkan Yesus, penebusan dosa melalui salib, dosa warisan, keselamatan hanya melalui iman, dan bahkan ketuhanan Yesus sendiri. Murid-murid asli Yesus menolak banyak ajarannya karena bertentangan dengan tauhid dan hukum yang diajarkan Yesus. Konsili Nicea pada 325 M memadatkan doktrin ini menjadi dogma resmi kekristenan. Ketuhanan Yesus dan Trinitas dijadikan norma, sementara ajaran tauhid murni yang dibawa Yesus disingkirkan. Konsili bukan hanya soal iman, ia syarat dengan politik, kekuasaan, dan kepentingan kekaisaran Romawi. Gereja dan negara bersekongkol untuk menciptakan doktrin yang menyatukan imperium, bukan untuk menyampaikan pesan Yesus secara murni. Hasilnya adalah agama yang banyak orang kenal sekarang. Kristen modern lebih fokus pada siapa Yesus, bagaimana ia mati, dan bagaimana ia menebus dosa manusia, sementara inti ajarannya tentang ketaatan dan tauhid sering terlupakan. Banyak akademisi menyebut historical Jesus berbeda dari Jesus of Faith. Yang satu adalah guru tauhid, yang lain adalah figur ilahi versi Paulus. Pertanyaan besar muncul. Apakah kita mengikuti Yesus atau interpretasi Paulus? Apakah ajaran tauhid asli masih ada dalam kekristenan hari ini? Atau justru telah digantikan oleh doktrin baru yang lahir dari konsili dan surat-surat Paulus? Apakah Yesus sendiri ingin mendirikan agama yang kini disebut Kristen? Atau hanya ingin mengembalikan manusia pada tauhid yang murni? Lebih jauh lagi, jika kita menelusuri jejak Unitarian dan kelompok Kristen awal lainnya, kita menemukan banyak yang menolak Trinitas dan ketuhanan Yesus. Mereka mengajarkan satu Tuhan, sama seperti Nabi Musa dan Ibrahim. Kelompok-kelompok ini hampir hilang dari catatan sejarah karena tidak sesuai dengan keputusan konsili dan kepentingan kekaisaran. Jadi siapa yang sebenarnya pewaris ajaran Yesus? Apakah mereka yang mengikuti ajaran murni tauhid? Atau mereka yang meyakini doktrin yang dibentuk melalui politik dan konsili? Dan pertanyaan terakhir, jika Yesus tidak mendirikan agama baru, lalu agama siapa yang sebenarnya diwariskannya? Inilah sejarah yang jarang dibahas dan memicu banyak kontroversi. Sekarang, pembaca harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita benar-benar mengenal Yesus atau hanya mengikuti cerita tentangnya yang disusun oleh tangan manusia? Dan apakah keyakinan yang kita pegang hari ini masih murni dari sumbernya? Atau sudah dimodifikasi selama berabad-abad oleh kekuasaan, politik, dan kepentingan manusia? Paulus membangun agama baru di atas nama Yesus. Ia bukan murid langsung, tidak belajar dari pengikut Yesus yang asli, bahkan sebelumnya adalah penganiaya mereka. Namun setelah klaim penglihatan di jalan menuju Damaskus, ia mulai menulis surat-surat yang membentuk fondasi kekristenan modern. Dari surat-surat itulah lahir doktrin yang tidak diajarkan Yesus. Penebusan dosa melalui salib, keselamatan melalui iman semata, dosa warisan, dan ketuhanan Yesus sendiri. Murid-murid asli menolak sebagian besar ajaran Paulus karena bertentangan dengan tauhid dan hukum Taurat yang Yesus tegakkan. Konsili Nicea pada 325 M memperkuat doktrin ini menjadi dogma resmi. Trinitas, ketuhanan Yesus, dan doktrin penebusan distandarkan. Keputusan ini tidak lahir dari wahyu, tapi dari kepentingan politik kekaisaran Romawi.
Gereja dan negara bekerja sama menciptakan agama yang menyatukan imperium, bukan menyampaikan pesan Yesus secara murni. Hasilnya, agama yang dikenal sekarang lebih menekankan siapa Yesus, bagaimana Ia mati, dan bagaimana Ia menebus dosa manusia. Inti ajaran tentang tauhid, ketaatan, dan syariat yang diajarkan Yesus sering terlupakan. Banyak sejarawan Kristen menyebut historical Jesus berbeda dengan Jesus of faith yang dibentuk oleh Paulus. Pertanyaan besar muncul. Apakah kita mengikuti Yesus atau interpretasi Paulus? Apakah ajaran tauhid asli masih ada dalam kekristenan atau sudah digantikan doktrin baru yang lahir dari konsili dan surat-surat Paulus? Lebih jauh, kelompok Unitarian dan berbagai sekte Kristen awal menolak Trinitas dan ketuhanan Yesus. Mereka menegaskan satu Tuhan, sama seperti Musa dan Ibrahim. Kelompok-kelompok ini hampir hilang dari sejarah karena dianggap mengganggu persatuan politik dan kekuasaan gereja. Sejarah menunjukkan bahwa Paulus adalah tokoh sentral dalam transformasi ajaran Yesus menjadi agama baru. Ia mengubah utusan menjadi Tuhan, menulis doktrin yang kemudian ditaati jutaan orang, sementara ajaran asli Yesus tentang tauhid dan ketaatan tersisih. Pertanyaan penting muncul, jika Yesus tidak mendirikan agama baru, lalu agama siapa yang sebenarnya diwariskannya? Apakah kita mengikuti ajaran yang murni, atau interpretasi manusia yang dibalut kekuasaan dan politik? Paulus membangun agama baru di atas nama Yesus. Ia bukan murid langsung, tidak belajar dari pengikut Yesus yang asli, bahkan sebelumnya adalah penganiaya mereka. Namun setelah klaim penglihatan di jalan menuju Damaskus, ia mulai menulis surat-surat yang membentuk fondasi kekristenan modern. Surat-surat ini kemudian menjadi bagian besar dari Perjanjian Baru, dan ajarannya menancapkan pengaruh hingga hari ini. Dari surat-surat itu lahir doktrin yang tidak diajarkan Yesus, penebusan dosa melalui salib, keselamatan melalui iman semata, dosa warisan, dan ketuhanan Yesus sendiri. Murid-murid asli menolak sebagian besar ajaran Paulus karena bertentangan dengan tauhid dan hukum Taurat yang Yesus tegakkan. Mereka tetap mengikuti ajaran yang menekankan ketaatan kepada Allah, ibadah yang sederhana, dan kepatuhan terhadap syariat. Konsili Nicea pada 325 M memperkuat doktrin ini menjadi dogma resmi. Trinitas, ketuhanan Yesus, dan doktrin penebusan distandarkan. Keputusan ini tidak lahir dari wahyu, tapi dari kepentingan politik Kekaisaran Romawi. Gereja dan negara bekerja sama menciptakan agama yang menyatukan imperium, bukan menyampaikan pesan Yesus secara murni. Hasilnya, agama yang dikenal sekarang lebih menekankan siapa Yesus, bagaimana Ia mati, dan bagaimana Ia menebus dosa manusia. Inti ajaran tentang tauhid, ketaatan, dan syariat yang diajarkan Yesus sering terlupakan. Banyak sejarawan Kristen menyebut historical Jesus berbeda dengan Jesus of faith yang dibentuk oleh Paulus. Banyak konsep yang dianggap Kristen murni sebenarnya adalah hasil interpretasi manusia dan kompromi politik. Kelompok Unitarian dan berbagai sekte Kristen awal menolak Trinitas dan ketuhanan Yesus. Mereka menegaskan satu Tuhan, sama seperti Musa dan Ibrahim. Kelompok-kelompok ini hampir hilang dari sejarah karena dianggap mengganggu persatuan politik dan kekuasaan gereja. Buku-buku mereka dibakar, gereja-gereja ditutup, dan pengikutnya dikejar. Bahkan banyak dari mereka tidak pernah menyebut diri Unitarian. Nama itu baru muncul kembali abad ke-16 sampai 18 di Eropa Tengah dan Inggris. Sejarah menunjukkan bahwa Paulus adalah tokoh sentral dalam transformasi ajaran Yesus menjadi agama baru. Ia mengubah utusan menjadi Tuhan, menulis doktrin yang kemudian ditaati jutaan orang, sementara ajaran asli Yesus tentang tauhid dan ketaatan tersisih. Kekristenan modern sebagian besar mengikuti ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus langsung. Umat Kristen mengimani ketuhanan Yesus, dosa warisan, dan penebusan, semua berasal dari surat Paulus. Murid-murid asli menolak banyak ajaran itu, tetapi generasi berikutnya menerima versi baru yang dibentuk oleh kekuasaan gereja dan keputusan konsili. Yesus sendiri menegaskan tauhid dan ketaatan. Ia datang untuk menegakkan hukum, bukan membentuk agama baru.
Ia mengajarkan bahwa Tuhan adalah Esa, ibadah harus sederhana, dan keselamatan diperoleh melalui kepatuhan kepada Allah, bukan melalui pengorbanan atau iman semata. Semua konsep penebusan dosa, ketuhanan Yesus, dan pembatalan syariat muncul kemudian dari tangan Paulus dan konsili politik gereja. Ulama Islam menekankan bahwa Paulus mengganti ajaran Tauhid Isa alaihissalam dengan doktrin baru. Sejarawan Kristen mengakui bahwa Paulus adalah penyebar paling berpengaruh, tetapi juga figur yang membentuk kekristenan dari luar Yesus. Banyak interpretasi yang kita kenal sekarang, dosa warisan, trinitas, penebusan, adalah hasil dari pengaruh Paulus dan konsili politik, bukan ajaran langsung Yesus. Pertanyaannya kini menjadi lebih besar. Jika yang kita ikuti adalah ajaran Paulus, bukan Yesus, lalu siapa yang mewariskan kebenaran? Apakah kita mengikuti Yesus atau interpretasi manusia yang dibalut kekuasaan dan politik? Jika Yesus menekankan tauhid, ketaatan, dan syariat, lalu apa makna ketuhanannya dalam praktik kekristenan modern? Dan lebih provokatif lagi, jika pengikut Yesus awal menekankan satu Tuhan dan ketaatan, sementara konsili dan politik membentuk doktrin yang berbeda, siapa sebenarnya yang Kristen sejati? Apakah mereka yang mengikuti gereja modern, atau mereka yang menegakkan ajaran asli Yesus tentang tauhid dan ketaatan? Pertanyaan terakhir yang menantang semua orang untuk berpikir, apakah kita benar-benar mengikuti Yesus, ataukah kita mengikuti sistem yang dibangun di atas namanya oleh Paulus dan kekuasaan politik? Dan jika ajaran asli Yesus dihapus atau dimodifikasi, siapa yang berani mengklaim mewarisi kebenaran yang murni? Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Di balik setiap peristiwa sejarah selalu ada rahasia yang menunggu untuk diungkap. Jika Anda merasa tergerak, jangan ragu untuk memberikan like, menuliskan pandangan Anda di kolom komentar, dan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda. Dengan begitu, Anda turut menjadi bagian dari perjalanan kami menelusuri jejak-jejak masa lalu yang terlupakan. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal ketika lembaran sejarah berikutnya kembali kami buka. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Salam hormat dan sejahtera untuk Anda semua.